Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6167 sampai 6168. Naga tak terkalahkan bab 6167. Bagi Howard, Quadrangle adalah tulang punggung keluarga Rothschild. Dengan adanya hal ini, keluarga Rothschild menjadi kaya di segala penjuru. Investasi di bidang apapun dapat membuahkan hasil, bahkan dalam situasi kacau, selalu manfaatkan peluang yang ada. Tanpa rumah harta karun segi empat, akan sulit bagi anggota keluarga Rothschild untuk mempertahankan kemegahan keluarga yang telah berusia berabad-abad ini, mengingat kemampuan dan semangat mereka saat ini. Oleh karena itu, di dalam hatinya, berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus membawa blok harta karun empat arah kembali ke keluarga Rothschild. Dan dia juga sangat jelas tentang anak dan cucunya, mereka kebanyakan merasa bahwa keberuntungan Feng Shui Oriental, tetapi hanyalah metafisika tahayul. Jadi, sampai akhir, mereka menemukan empat sisi bangunan harta karun juga tidak punya terlalu banyak motivasi, selalu merasa bahwa ini hanya milik Howard miliknya, dan itu tidak ada hubungannya dengan itu. Howard melihat penahanan Zhou Liangyun serta penyalahgunaan hukuman mati tanpa pengadilan telah terungkap, lebih tidak sabar untuk mendapatkan kembali keempat sisi bangunan itu. Begitu keempat sisi bangunan itu meninggalkan Amerika Serikat, saya khawatir tidak ada kemungkinan untuk diambil. Dan begitu kekayaan keluarga Rothschild mulai menurun, saya khawatir tidak perlu satu atau dua generasi untuk menarik keluarga Rothschild keluar dari altar. Untuk menghindari hasil seperti itu, dia harus mengorbankan senjata pembunuh pamungkasnya, menggunakan godaan besar dari pewaris keluarga untuk membuat seluruh keluarga Rothschild naik turun, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali blok harta karun 4 kotak. Keturunan yang awalnya tidak peduli dengan rumah harta karun 4 persegi ini juga sepertinya terpacu adrenalin dalam sekejap, dan hampir semuanya mulai mengepalkan tangan dan melompat kegirangan. Mereka tidak mau peduli dengan kegunaan metafisik yang dimiliki blok harta karun 4 arah. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah satu-satunya tiket untuk menjadi pewaris keluarga. Jadi, seluruh keluarga Rothschild segera bertindak, mengesampingkan semua pekerjaan awal, berkomitmen penuh pada tugas mencari keempat sisi bangunan. Setelah semua orang pergi, Howard duduk sendirian di depan mejanya dan mengambil ponselnya untuk menelepon. Setelah panggilan tersambung, dia bertanya dengan suara dingin, "Masih belum ada petunjuk?" Pihak lain dengan hormat berkata, "Belum, Tuan Rothschild, seluruh keluarga Zhou telah pindah ke London, dan tidak ada yang datang hari ini kecuali tukang pos yang mengantarkan surat." Howard segera melanjutkan, "Apakah tukang pos sudah memeriksanya? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan?" Pihak lain buru-buru berkata, "Kami telah memasang sejumlah besar peralatan inframerah dan pencitraan termal di sekitar keluarga Zhou. Siapapun yang lewat dan melakukan gerakan kecil apapun dapat difoto dengan jelas, dan tukang pos hanya meletakkan sekumpulan surat dan tidak mengambil tambahan apapun." Howard mendengus dingin dan berkata, "Begitu saja. Intuisiku memberitahuku bahwa blok harta karun 4 arah pasti masih ada di keluarga Zhou, dan tidak mungkin Peter Zhou bisa memindahkannya begitu cepat. Kalian terus awasi keluarga Zhou, beri aku pertahanan mati dan ketat 24 jam sehari, artinya, tidak ada seekor lalat pun yang bisa terbang keluar dari keluarga Zhou." Pihak lain berkata tanpa berpikir, "Jangan khawatir Pak, kami masih terus menambah tenaga. Seluruh keluarga Zhou telah diawasi sepenuhnya, tidak ada jalan buntu, dan kami telah mengatur beberapa drone di sekitarnya, jadi begitu ada sangat mudah, dapat dilacak ke segala arah dalam 3 dimensi." Mengatakan itu, pihak lain menambahkan, "Ngomong-ngomong, Pak, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda." Howard berkata, "Bicaralah." Pihak lain berbisik, "FBI datang hari ini, dan bukannya pergi ke keluarga Zhou, mereka malah menemukan kami secara langsung, mengingatkan kami untuk tidak melewati batas terlalu banyak, dan bahwa masalah Peter Zhou agak sensitif saat ini, dan masyarakat menaruh perhatian." Howard dengan marah mengutuk, "FBI adalah sekumpulan ember beras. Anda langsung menghubungi kepala FBI di New York, dan memberitahu mereka bahwa saya menyuruh mereka menjauh dari keluarga Zhou, saya tidak ingin mereka ikut campur, dan saya tidak ingin mereka membawa dampak buruk apapun pada hal ini. Penting, dan jika saya melihat lebih banyak orang FBI dalam jarak 1 kilometer dari keluarga Zhou, dia akan kehilangan pekerjaan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Naga tak terkalahkan bab 6168. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu pihak lain menjawab dan langsung menutup telepon. Saat ini, ketukan di pintu berbunyi, dan putra sulungnya, Steve Rothschild berbicara dengan hormat di luar pintu, "Ayah, bolehkah saya masuk?" Howard sedikit terkejut, lalu menutup matanya dan mendesah pelan dan tanpa suara, sebelum dia berbicara, "Masuk." Steve mendorong pintu masuk, dan dengan hati-hati menutup pintu dari dalam, memandang Howard, dan berkata dengan keinginan untuk berbicara, "Ayah." Howard meliriknya, dan ketika dia kehilangan akal sehatnya, dia bertanya dengan suara dingin, "Ada apa, katakan saja." Steve ragu-ragu sejenak dan membuka mulutnya, "Ayah, baru saja dalam pertemuan itu, kamu mengatakan bahwa siapapun yang dapat mengambil kembali keempat sisi bangunan harta karun itu akan menjadi pewaris keluarga." Howard menganggukkan kepalanya dalam diam dan berkata dengan lemah, "Akulah yang mengatakan itu, ada apa?" Steve berkata dengan perut kenyang, "Selama bertahun-tahun, keluarga Rothschild selalu menjaga tradisi putra tertua penerus tahta, dan selalu menyusun urutan ahli waris. Anda tiba-tiba mengumumkan keputusan ini hari ini, bukan akan menghancurkan peraturan keluarga." Howard mendengus dingin, "Aturan? Jika blok harta karun segi empat itu hilang, nama Rothschild akan kehilangan kejayaannya. Ini adalah kunci kelangsungan hidup keluarga, di hadapannya, peraturan bahkan tidak dihitung sebagai kentut." Setelah mengatakan itu, Howard berdiri dan berkata dengan marah, "Siapapun yang bisa mendapatkan kembali bangunan harta karun empat sisi itu akan memungkinkan keluarga untuk terus memastikan kemakmuran. Ini jelas merupakan pahala nomor satu bagi keluarga. Juga masuk akal dan dibenarkan untuk membiarkan dia menjadi pewaris kepala keluarga." Steve memohon, "Ayah, sejak ayah naik tahta, selama bertahun-tahun, saya telah menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild, putra tertua saya dan cucu tertua Anda, Royce, adalah pewaris kedua keluarga Rothschild. Ayah kami dan putranya telah menerima pelatihan dan pendidikan ahli waris selama bertahun-tahun, dan kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi kami saat ini. Dan jika ada bajingan yang beruntung secara tidak sengaja menemukan rumah harta karun empat persegi di suatu tempat, dia akan menjadi ahli waris pertama dalam keluarga, dan akan menjadi ahli waris pertama dalam keluarga, dan akan menjadi ahli waris pertama dalam keluarga. Hati-hati di mana menemukan empat sisi bangunan harta karun, lalu usaha ayah dan anak kita selama bertahun-tahun tidak semuanya sia-sia. Ini juga terlalu tidak adil." Howard melihat ekspresi Steve yang sedih dan menyakitkan, terdiam sejenak, membuka mulutnya, "Steve, di depan krisis keluarga yang besar, ini adalah penghargaan yang besar bagi mereka yang berani. Selain itu, kata-kata saya telah diucapkan, itu adalah rasanya mustahil untuk ditarik kembali." Steve buru-buru berkata, "Ayah kamu." Howard mengulurkan tangannya untuk menyela bunga Steve, memandangnya dengan samar dan berkata, "Kamu adalah putra sulungku. Aku pantas memberimu kesempatan, jadi aku bisa memberimu dasar, menurutku, empat sisi dari kemungkinan blok harta karun." Masih di rumah Peter Zhou, di mana semua orang pergi mencari empat sisi blok harta karun bersama mereka, jika Anda ingin memiliki lebih dari beberapa poin peluang untuk menang, fokuskan energi Anda di rumah Peter Zhou. Berkata, dia menambahkan, "Saya telah lama mengirim sejumlah besar orang untuk diam-diam mengawasi keluarga Zhou. Anda dapat pergi untuk mengawasinya. Jika mereka dapat menemukan blok harta karun empat arah di rumah Peter Zhou, kreditnya akan diperhitungkan di kepalamu. Dalam hal ini, kamu tetaplah yang pertama dalam antrean untuk menjadi ahli waris." Sepotong hati Steve yang kelabu mati tiba-tiba menyalakan api harapan lagi. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apakah ayah mengatakan yang sebenarnya?" Howard mengangguk sedikit dan berbicara, "Steve, sejujurnya, kamu adalah anak pertamaku dan anak yang paling disayangi di hatiku, dan aku juga berharap kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mewarisi kursiku secara sah." Mengatakan itu, Howard menyipitkan matanya dan mengingatkan, "Semakin banyak waktu seperti ini, semakin Anda harus menjadi yang pertama memimpin, menyerang, dan mencapai prestasi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, untuk ditunjukkan kepada orang lain, sehingga semua orang tidak akan mengatakan apapun kepadamu." "Anak baik, kesempatan untuk membuat tanda ada di sini." Steve agak terinfeksi, mengepalkan tinjunya dan dengan tegas berkata, "Jangan khawatir ayah, saya pasti akan melakukan yang terbaik."
Bersambung.